Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Tentunya kakak yakin hari ini adik-adik sekalian masih semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk adik-adik yang mungkin pada saat ini sedang sakit, kakak doakan semoga sembuh. Nah, untuk adik-adik yang lainnya yang sehat-sehat, ayo kita tetap semangat belajar. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kakak akan coba untuk membahas pembagian aljabar dengan cara bersusun ke bawah. Nah, ini materi untuk kelas 7 ya, tetapi di kelas 7 SMP, tapi untuk kelas 8 SMP ini juga ada ya. Oke, langsung aja adik-adik sekalian. Jadi prasyarat untuk materi ini adik-adik sudah tahu tentang pembagian aljabar dan perkalian aljabar. Nah, di sini kakak akan sampaikan contoh-contoh tentang pembagian aljabar dengan cara bersusun ke bawah. Jadi yang dia suku banyak ya, dengan 2 suku. Oke, kita langsung aja kita ikuti. Untuk lebih jelas adik-adik sekalian perhatikan dari awal sampai akhir. Silahkan tonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran pembagian aljabar dengan cara bersusun ke bawah ini. Oke, baik. Di sini kakak sudah membuat slide ya, pembagian aljabar dengan cara bersusun ke bawah. Nah, kita langsung saja ke contoh adik-adik sekalian ya. Menyelesaikan pembagian aljabar. Nah, misalkan kita diberikan contoh soal tentukan hasil bagi dari. Nah, di sini kakak berikan ada 3 contoh soal. Yang pertama x kuadrat dikurang 11x ditambah 28 dibagi x dikurang 7. Kemudian yang kedua 6x kuadrat ditambah 15x dikurang 21 dibagi 2x ditambah 7. Yang ketiga 3x kuadrat dikurang x dikurang 10 dibagi 3x ditambah 5. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita akan bahas satu persatu 3 contoh ini. Jadi adik-adik perhatikan benar-benar ya. Nanti mudah-mudahan kakak yakin pasti adik-adik bisa menangkapnya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita langsung saja ke soal contoh nomor 1. Penyelesaian nomor 1. Nah, soal nomor 1 tadi adalah x kuadrat dikurang 11x ditambah 28 dibagi x dikurang 7. Jadi adik sekalian, di sini ada yang dibagi, bentuk aljabar yang dibagi, sedangkan x dikurang 7 ini adalah bentuk aljabar yang pembaginya. Jadi kita bisa buat susun ke bawah. Nah, kita buat dulu ya, kita buat bentuk pembagian seperti biasa. Nah, kemudian kita tuliskan untuk yang pertama di dalam, kemudian untuk pembaginya kita letakkan di luar. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara membaginya adik-adik sekalian? Nah, cara membaginya pertama kita ambil suku pertama dari bilangannya dibagi atau bentuk aljabar yang dibagi. Kita bagi dengan x. Jadi x kuadrat dibagi dengan x. Kita letakkan di atas. X kuadrat dibagi x sama dengan x. X. Jadi cukup kita bagi dengan x saja adik-adik sekalian. Jadi kita ambil yang pertama, cukup kita bagi dengan x saja. Kemudian dari atas x kita kali dengan x. Nah, hasilnya adalah x kuadrat. Nah, kemudian untuk dikalikannya kita kalikan juga dengan negatif 7. X dikali negatif 7. Nah, negatif 7x letakkan di bawah suku yang kedua. Jadi karena x dikali negatif 7, jadi hasilnya negatif 7x. Kemudian kita garis, kita kurang. Nah, kita kurangkan, dapat hasilnya x kuadrat dikurang x kuadrat 0 ya. Negatif 11x dikurang negatif 7x, jadi negatif 11 dikurang negatif 7. Negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 11 ditambah 7 jadi negatif 4x. Kemudian langkah berikutnya kita turunkan 28 ini, positif 28 tambah
Setelah kita turunkan, ya, kita bagi. Jadi negatif 4x saja yang kita bagi dengan x. Nah, kita bagi dengan x, kita letakkan di atas. Nah, jadi dapat negatif 4. Kemudian negatif 4 kita kali dengan x. Negatif 4x. Nah, negatif 4 kita kali juga dengan negatif 7. Jadi hasilnya adalah plus 28. Nah, baru kita garis dan kita kurangkan. Nah, negatif 4x dikurang negatif 4x habis ya, karena negatif dengan negatif kan jadi positif. Jadi hasilnya 0. 28 dikurang 28 jadi juga 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, jadi adik-adik sekalian, hasil bagi dari x kuadrat dikurang 11x ditambah 28 dibagi x dikurang 7, hasilnya adalah x dikurang 4. Oke, ini contoh soal nomor 1. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, ini tadi contoh soal nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini tadi soalnya adalah 6x kuadrat ditambah 15x dikurang 21 dibagi 2x ditambah 7. Nah, kita buat dulu garisnya. Kita letakkan di dalam ya. Kita letakkan di dalam. Kemudian untuk pembaginya kita letakkan di luar. Nah, letakkan di luar. Kemudian seperti contoh nomor 1 tadi, kita cukup ambil yang 6x kuadrat dibagi dengan 2x. Jadi cukup yang 6x kuadrat dibagi dengan 2x. Jadi hasilnya adalah 3x. Nah, untuk pengali ke bawah, dikali di bawah, ini dua-duanya. Jadi 3x dikali 2x, hasilnya 6x kuadrat. Kemudian 3x dikali 7, jadi hasilnya 21. Positif kali positif, positif ya. Kita garis, kita kurang. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat, 0. Nah, ini 15x dikurang 21x, 15 dikurang plus 21, jadi negatif 6x. Nah, kemudian kita turunkan negatif 21x. Kemudian sudah kita kurang, kita bagi. Cukup yang negatif 6x saja kita bagi. Dibagi dengan 2x. Jadi negatif 3. Negatif 6x dibagi 2x, hasilnya negatif 3. Kemudian kita kali. Negatif 3 dikali 2x. Jadi negatif 6x. Negatif 3 dikali positif 7. Jadi negatif 21. Ya, negatif kali positif jadi negatif. Kemudian kita garis, kita kurang. Nah, ini sudah sama semua ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Jadi untuk soal nomor 2, 6x kuadrat ditambah 15x dikurang 21 ditambah 2x ditambah 7, ini hasilnya adalah 3x dikurang 3. Nanti kalau adik-adik mau membuktikan jawaban kita ini benar atau salah, cukup kamu kalikan dengan ini ya, kita kali dengan ini. Untuk perkalian aljabar, adik-adik bisa lihat nanti ya. Oke adik-adik sekalian, tadi kita sudah bahas untuk soal nomor 2 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Soal nomor 3 contohnya adalah 3x kuadrat dikurang x dikurang 10 dibagi 3x ditambah 5. Nah, kita buat dulu. Kemudian kita tuliskan di bawah, kemudian kita letakkan di luar ya. Sama seperti hal yang pertama tadi, soal contoh nomor 1 dan soal contoh nomor 2.
Oke, berikutnya kita bagi yang pertama. 3x kuadrat dibagi 3x. Ayo berapa? 3x kuadrat dibagi 3x jadi x. Kemudian x dikali 3x. Ya, x kali 3x 3x kuadrat. Kemudian kita kalikan juga, jangan lupa x dikali 5 jadi positif 5x. Nah, kemudian kita garis, kita kurangkan 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat 0, negatif x dikurang 5 jadi ini negatif 1 dikurang 5 jadi negatif 6, negatif 6x. Kemudian kita turunkan negatif 10. Nah, kita turunkan negatif 10. Kemudian kita bagi lagi ke atas. Jadi yang kita bagi, ingat, hanya suku pertama. Negatif 6x dibagi 3x. Ayo berapa? Negatif 6x dibagi 3x. X dibagi x kan 1. Negatif 6 dibagi 3 negatif 2. Jadi negatif 2. Negatif 2 kita kali dengan 3x jadi negatif 6x. Negatif 2 dikali 5 jadi negatif 10. Garis kurangkan. Nah, negatif 6x dikurang negatif 6x habis, karena negatif 6 negatif kurang negatif positif, negatif 6 ditambah 6 0. Ini juga jadi hasilnya adalah 0. Nah, untuk soal contoh nomor 3 jadi hasilnya adalah x dikurang 2. Oke, bagaimana adik-adik sekalian? Kakak sudah sampaikan ada 3 contoh soal untuk pembagian aljabar. Jadi ini pembagian suku banyak dengan 2 suku ya. Jadi ini ada 3 suku, ini 2 suku. Oke, mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat memahami dan mengerti. Dan nanti ketika diberikan soal-soal di sekolah, adik-adik bisa menjawab soal-soal yang bentuknya seperti ini. Jadi bisa ke bawah. Oh ya, nanti kalau di tingkat yang lebih lanjut di SMA ya, itu nanti ada yang namanya suku banyak atau polinom ya. Nah, nanti juga ada bentuk pembagian seperti ini. Tapi untuk di SMA dia tingkatnya lebih besar lagi. Jadi untuk dasar adik-adik sekalian pembagian ini jadi sudah ada di kelas 7 SMP. Jadi kalau adik-adik di kelas 7 ini sudah paham, mudah-mudahan adik-adik sekalian akan mudah nanti ketika di SMA nya, karena matematika ini berlanjut ya. Oke, nah untuk adik-adik sekalian yang ingin berlatih latihan soal, kakak sudah buatkan juga. Ini ada 4 soal. Adik-adik boleh latihan, adik-adik coba sendiri, adik-adik bagi. Caranya sama seperti yang sudah kakak sampaikan di awal tadi. Nah, untuk adik-adik yang mungkin masih bingung, adik-adik boleh tanya atau komentar di bawah. Nanti beri pertanyaan, nanti insya Allah akan kakak jawab. Oke. Nah, untuk adik-adik sekalian yang mungkin untuk pelajaran-pelajaran matematika SD dan SMP, apabila ada yang ingin mau ditanyakan atau mungkin kurang paham, adik-adik boleh komentar di bawah. Nanti akan kita coba untuk buatkan penjelasannya. Oke, sekian adik-adik, terima kasih dari kakak. Semoga yang kakak sampaikan ini bermanfaat dari sekalian. Berikutnya, apabila video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian, kakak persilakan tekan tombol subscribe ya, biasa ya, agar kakak lebih semangat nanti untuk buat video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, kemudian bagikan, boleh di Facebook, boleh di Instagram adik sekalian, jadi berbagi dengan teman-teman. Oke, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya atau hidupkan loncengnya, agar nanti ketika ada video-video terbaru dari kakak, adik-adik dapat pemberitahuannya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian.
kakak ucapkan semoga prestasi adik-adik sekalian semakin meningkat. Semoga kelak cita-cita adik-adik sekalian, apapun yang adik-adik cita-citakan akan tercapai, dan tentunya kita semua akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kita terutama itu ya. Oke, adik-adik sekalian, sekian dulu dari kakak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.